Kita akan membaca bersama-sama Injil Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan mengenai suatu persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, diambil dari suatu peristiwa yang terjadi di Betania, ya. Disebutkan di situ di rumah seorang bernama Simon. Dan yang cukup mengagetkan kita ada embel-embelnya. Simon si Kusta. Gak enak saudara ya. Simon si Kusta. Loh, Simon ini punya menderita penyakit kusta ya? Tidak saudara. Dulunya menderita kusta tapi sudah sembuh. Karena kalau belum sembuh saudara, pasti tidak akan didatangi rumahnya. Ya, orang penyakit kusta harus apa? Menyingkir jauh-jauh, ya. Karena itu dalam aturan hukum Taurat, kalau ada orang kusta, dia mau lewat satu daerah kerumunan orang, dia harus berseru-seru, "Najis, najis, najis." Orang jadi langsung minggir, tidak boleh kena, ya. Jadi Simon ini kelihatannya memang sudah disembuhkan dan mungkin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin, karena kita tidak tahu dengan persis kapan terjadi penyembuhannya, tapi sudah sembuh. Dan dia pasti sudah memperlihatkan diri kepada imam, betul sudah sembuh sehingga dia melakukan penyucian, ya, penyucian. Tapi embel-embel sebutan si kusta tidak bisa hilang. Untuk apa? Untuk mendeteksi. Ini loh Simon siapa? Yang namanya Simon banyak, saudara. Murid Tuhan Yesus juga Simon Petrus, betul kan? Ada juga murid Tuhan Yesus, ada lagi yang namanya Simon yang lain, ya. Jadi yang namanya Simon banyak. Simon siapa? Ya akhirnya supaya mengingat dengan tepat, Simon si Kusta, ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada juga yang ngomong misalnya Budi, yang namanya Budi banyak. Maaf ya saya kasih contoh Budi ya, tapi saudara jangan tersinggung kalau saudara bernama Budi, ya. Misalnya Budi si botak, nah misalnya begitu ya, maaf ya. Atau Budi si pilak gitu ya, karena dia punya pilak gitu ya. Nah itu begitulah ya.
Atau juga bisa Budi si pincang misalnya, ya kan. Nah saudara, tapi ini sekali lagi bukan bersifat menghina, ya, bukan bersifat menghina, tetapi mengingat untuk mengidentifikasi siapa Simon itu, ya. Simon si kusta mengadakan suatu acara jamuan makan bersama-sama, ya, di rumahnya di Betania. Luar biasa. Ingat saudara, itu adalah menjelang Paskah. Jadi memang orang Yahudi mempersiapkan diri. Ya mereka mempersiapkan diri, acara yang penting bagi umat Yahudi. Paskah itu penting sekali. Kayak itu menjelang Paskah saudara, yang akan datang ke Yerusalem itu jutaan orang. Ya menurut data dari para sarjana Alkitab yang mengerti latar belakang pada waktu itu, ada yang memperkirakan menurut catatan juga dari orang Romawi, saudara, ya catatan dari Romawi, beberapa sarjana Romawi, kira-kira Yerusalem bisa didatangi 3 juta orang di waktu Paskah. Jadi, waduh, itu besar sekali. 3 juta orang Yahudi dari penjuru dunia, seluruh Romawi akan datang. Mereka tentu yang punya kemampuan uang, ya. 3 juta orang. 3 juta orang ini nanti kira-kira akan ada 250.000 binatang yang akan dikorbankan di Bait Allah. Besar saudara. Bayangin 250.000. Itu imam-imamnya kalau nyembeli itu tangannya pegel-pegel semua. Betul saudara. 250.000. Ya seperti juga kita lihat saudara ya, di hari-hari raya keagamaan ya, istilahnya saudara sebangsa kita yang beragama Islam ketika hari raya ya kan, apalagi Idul Adha ya, itu korbannya juga banyak ya, itu kira-kira gambarannya ya. Nah, itu baru Yerusalem. Nah, Indonesia lebih banyak lagi oleh karena seluruh Indonesia ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini acara yang tidak main-main ya. Sebab itulah saudara mengadakan acara jamuan dan mereka akan makan bersama di rumah Simon si kusta ini. Ketika mereka makan bersama saudara, mereka tidak makan di meja makan saudara seperti kita. Saudara jangan salah, karena itulah ketika ada pelukis menggambar perjamuan kudus, maka ada kursi, ada meja, itu sebetulnya salah. Salah, karena orang Yahudi tidak duduk di kursi pada waktu jamuan makan, ya. Tapi mereka lesehan, tapi lesehannya bukan kayak orang di Jogja, lesehan, duduk bersila, tidak. Mereka lesehan itu saudara, mereka tangan kirinya tangan kirinya begini saudara, kemudian mereka lesehan sambil begini, lalu tangan kanannya mengambil makanan-makanan untuk makan. Jadi seperti itulah cara makan mereka. Ya, sebab itu saya senang dengan satu gambar yang dilukis oleh seorang yang mengerti budaya orang Yahudi, sehingga pada waktu Yesus perjamuan makan, perjamuan terakhir, bukan duduk, tapi semua lesehan sambil membaringkan. Kayak itulah kemudian ada catatan di dalam Injil saudara yang namanya Yohanes, lalu dia menyendengkan telinganya, menyendengkan kepalanya dekat pundak Yesus, karena memang itu lesehan, ya. Sambil sendengkan kepalanya di situ ya, dekat dengan istilahnya Yesus, pundak Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sedikit gambaran yang saya bisa berikan kepada saudara. Nah, ketika tamu-tamu sedang lesehan ya, ada seorang perempuan yang datang dan kemudian membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni. Luar biasa ini. Memang dalam jamuan menjelang Paskah, biasanya memang tamu-tamu itu akan ditetesin minyak
wangi. Ya, itu adalah adat istiadat pada waktu itu, ya. Sehingga saudara, di rumah Simon si kusta ini datang seorang perempuan membawa buli-buli yang berisi penuh minyak narwastu murni. Bahkan yang mengagetkan, yang mahal harganya. Minyak yang mahal harganya itu memang dipersiapkan oleh orang-orang tertentu dan memang untuk diteteskan kepada tamu-tamu ketika mereka lesehan, ya, berselonjor, ya, diteteskan, tapi hanya beberapa tetes, sudah, untuk dibagi ke yang lain. Tapi di sini yang mengagetkan adalah perempuan ini memecahkan leher buli-buli tersebut dan kemudian mencurahkan semuanya ke atas kepala Yesus. Mencurahkan semuanya, habisin semuanya. Sehingga sudah pasti ruangannya langsung bau wangi, luar biasa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini di dalam Injil Yohanes dicatat orang ini bernama Maria, ya, perempuan ini bernama Maria. Sekali lagi saudara, Maria siapa? Tidak ada yang tahu, paling ngira-ngira. Waktu-waktu itu yang namanya Maria juga banyak, ya kan? Ya, Maria Magdalena, Maria saudara Marta, Maria ibu Yesus, Maria yang lain lagi, ya kan? Yang sepupunya dari Maria ibu Yesus ada juga yang bernama Maria. Jadi yang bernama Maria juga banyak, sama, sangat sulit. Tapi yang jelas perempuan ini telah mempersembahkan sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Dan persembahannya adalah persembahan yang tepat pada waktunya. Nah, ini yang luar biasa dicatat di sini. Tapi saudara, ada orang-orang yang sok rohani, ada orang-orang yang sok memperhatikan orang miskin, ada orang-orang yang suka kritik. Saudara, jadi sejak dulu itu memang banyak orang yang suka kritik. Ya, bukan hanya zaman Tuhan Yesus, di zaman Musa pun banyak orang yang suka ngeritik. Ya, Musa sudah memimpin dengan kuasa Tuhan pun masih banyak dikritik. Ya, Tuhan Yesus pada waktu itu pun ada seorang perempuan mempersembahkan sesuatu yang sangat berguna, dikritik juga. Kayak itu kalau sekarang sudah dalam pelayanan di gereja, ada orang sudah melakukan yang terbaik, tetap dikritik. Ya, karena itulah kadangkala sampai ada orang-orang tertentu ngomong roh kritik keluar, begitu ya. Nah, saudara, tapi sebetulnya saudara tidak perlu begitulah. Ya. Menurut saya gini aja, saudara, kalau kita tidak punya kompeten, kita tidak perlu mengkritik. Kalau kita juga tidak tahu apa-apa, jangan mengkritik. Kalau kita juga cuma bisanya ngomong, tidak pernah bisa melakukannya, juga jangan mengkritik. Walaupun yang mengkritik ini kelihatannya sok rohani, sok apa? Memperhatikan orang miskin, apalagi tahu harga minyak narwastu murni ini 300 dinar lebih. Saudara kalau tahu, saudara, ini 1 dinar itu gaji pekerja 1 hari. Kalau 300 berarti gaji hampir 1 tahun. Anggap aja ini gaji tukang bangunan lah ya. Anggap aja 100.000. 300 itu berarti berapa? Hah? 100.000 kali 300 berapa? 30 juta. Ini minyak wangi ini harganya 300 juta. Kok 300 juta? 30 juta. Di sini ada yang beli minyak wangi harga 10 juta? Hah? 500.000. 500.000 itu murah, saudara. Menurut ini. Ini 30 juta, saudara, minyak wanginya.
Ini bukan minyak wangi sembarangan. Memang minyak wangi yang apa? Khusus, ya, ditaruh di satu buli-buli pualam. Dan ini bukan untuk apa? Ya kalau minyak wangi kita sudah dibuka sedikit, tetes-tetes gitu kan, semprot-semprot. Ini dia mau persembahkan khusus untuk Yesus. Dia pecahkan lehernya. Memang betul harus dipecahkan. Memang kita tahu cara memecahkannya gimana. Ya saya percaya dia pecahkan ya dengan mengetok di bagian tertentu, ya. Tapi ya tentunya tidak mengetok di kepala Tuhan, sudah tidak mungkin, sudah. Tidak mungkin juga mengetok di tangannya sendiri, akan terluka, sudah. Pasti mengetok di bagian mungkin ada batu atau apa di situ yang bahan yang keras, ketok. Setelah itu dicurahkan semuanya ke atas kepala Yesus. Orang yang mengkritik, ini besar. Ini bisa menolong banyak orang miskin, seolah-olah memperhatikan kemanusiaan. Saudara, Tuhan Yesus bukan pengertiannya sudah seolah-olah tidak boleh memperhatikan orang miskin. Tuhan katakan orang miskin akan selalu ada padamu. Beda dengan saya tidak akan selalu ada padamu. Kamu akan memberikan kepada orang miskin kalau engkau mau. Di situ kan dicatat gitu. Kalau engkau mau, engkau bisa perhatikan orang miskin kok. Tidak harus hari ini, minggu depan kamu bisa, bulan depan kamu tetap bisa memperhatikan orang miskin. Tapi hendaklah engkau tahu apa yang sedang dilakukan, dikerjakan oleh seorang perempuan ini. Menurut Injil Yohanes, yang bernama Maria. Dia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Mungkin di antara kita, nah tuh Pak Yohanes, Musa, berarti ada orang yang melakukan perbuatan baik kepada Tuhan dong. Tuhan seneng kan? Tapi sudah perbuatan baik di sini bukan pengertian perbuatan baik yang bermoral, tidak. Karena baik di dalam bahasa Yunani ada dua macam. Satu agathos, agathos itu adalah perbuatan baik yang sifatnya bermoral. Maksudnya kebenaran yang murni. Tapi ada yang kedua kalos, perbuatan baiknya adalah perbuatan baik yang disukai, lovely. Ya. Nah, jadi perbuatan baik perempuan ini adalah perbuatan baik yang disukai Tuhan. Karena dia telah melakukan sesuatu yang tepat waktunya. Perempuan ini mungkin berpikirannya hanya satu hal. Saya akan persembahkan seluruh minyak ini untuk Tuhan. 30 juta rupiah. Orang kalau mempersembahkan kepada Tuhan sudah seringkali hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kasih berapa ya? Di dompetnya ada berapa? Dipilihin. Akhirnya dilihat kalau bisa nominal yang paling kecil. Tapi perempuan ini tidak. Dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengingat ini mungkin momen yang bagaimana? Ya pokoknya dia mau kasih yang terbaik. Itulah kenapa dia pecahkan leher buli-buli itu. Dia tuangkan semuanya. Biasanya cuma hanya beberapa tetes. Dia tidak mau. Dia tidak mau orang lain yang melakukannya. Dia tidak mau orang lain kebagian. Dia mau semuanya untuk Tuhan. Ini orang yang komitmennya untuk Tuhan. Itulah dia tidak mau kasih berapa tetes untuk Tuhan Yesus. Tidak. Dia tidak mau juga orang lain mendapatkannya. Hanya untuk Tuhan. Ini sudah namanya persembahan yang sungguh-sungguh. Kadangkala sudah hidup kita tidak begitu. Sama Tuhan aja bisa hitung-hitungan. Sipuaan. Kita sudah banyak mendapatkan anugerah, tapi sama Tuhan hitung-hitungan. Saudara, kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, habis kita semua. Betul, habis kita semua. Saudara, Maria perempuan ini tidak hitung-hitungan, dia mau mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Memang saya tidak tahu perempuan ini, Maria ini
kaya raya atau tidak? Saya tidak tahu. Saya coba cari informasi, ya memang semuanya bersifat bisa spekulatif, sudah. Artinya apa? Memang tidak ketahui secara persis siapa orang ini. Tapi yang jelas mempersembahkan minyak narwastu seharga 300 dinar. Itu persembahan yang besar. Besar sekali pada waktu itu. 300 hari kerja. Kita seringkali mempersembahkan kepada Tuhan, sudah 1 hari kerja pun belum tentu. Herannya kalau kita makan di mall bisa mengeluarkan uang yang cukup besar untuk makan. Tapi kalau untuk Tuhan, kita pelitnya luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarkan orang itu. Apapun alasan murid-murid pada waktu itu, ada yang gusar. Hanya Rasul Yohanes memberitahukan. Injil Markus, Injil Matius tidak kasih tahu orang ini siapa. Hanya Injil Yohanes kasih tahu, ini si Yudas. Yudas itu bendahara Tuhan Yesus pada waktu itu. Bendahara dari murid-murid yang dipercaya keuangan oleh Tuhan. Ngatur semua persembahan yang sudah didapatkan lewat pelayanan Tuhan. Atur sana. Yudas, ahli sipua, ahli mengatur, yang seolah-olah mengeluarkan uang. Keluar masuknya berapa, hitung yang balance-nya bagaimana. Waduh, seolah-olah hebat ya. Ternyata dia adalah pencuri uang Tuhan. Yohanes tidak ragu-ragu menulis itu. Yudas yang ternyata mencuri uang Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu nggak enak ya kadang-kala. Ya karena apa? Kebenaran. Kebenaran itu sudah sering nggak enak didengar di telinga. Tapi hati-hati, kepalsuan yang sering enak didengar di telinga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah Rasul Yohanes, Injil Yohanes mengatakan, itulah si Yudas yang sok rohani, sok memperhatikan orang miskin. Ternyata itu cuma lip service dari mulutnya, hatinya tidak, karena dia pencuri uang Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Yang namanya kebenaran bagaimanapun juga harus mengoreksi diri kita semua, termasuk saya. Sakit, tersinggung. Tapi justru disitulah saudara perbaiki diri. Disitulah berarti apa? Tuhan mau kita perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita. Itulah hati-hati sudah. Justru di gereja itu kita semua bisa melakukan sesuatu yang mencurangi Tuhan. Bisa. Hamba Tuhan juga bisa. Tapi sudah orang awam juga bisa. Majelis juga bisa. Pengurus juga bisa. Semuanya bisa. Kalau tidak hati-hati menjaga diri kita, takut akan Tuhan. Udah stop, sudah tidak usah debat, sudah tidak ada perdebatan lagi. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling lihai, menghitung sipua-sipuan. Ini uang ini bisa untuk apa-apa? Tidak. Perempuan ini sudah mencurahkan semuanya untuk mempersiapkan penguburanku. Karena perempuan ini diperkenan oleh Tuhan, bukan pemborosan. Dia sedang mempersiapkan penguburanku. Memang dalam lagi Tuhan akan disalibkan. Di zaman lampau, zaman Tuhan Yesus, penguburan itu seperti apa? Penguburan ini seperti ini. Orang sudah mati, dimandiin. Setelah dimandiin, saudara kemudian di tanda petik, ya kita ngomong di
berikan rempah-rempah, ya. Setelah diberikan rempah-rempah, ditaburi minyak wangi. Dan biasanya minyak wangi itu ya ada satu botol tertentu dipecahkan, ditaburi, kemudian apa? Pecahan dari botol minyak wangi itu ditaruh di sampingnya. Saudara, perempuan ini memang tidak terlalu tahu sampai seperti yang diketahui Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya memberitahukan. Mengapa Tuhan berkenan? Mengapa Tuhan menerima? Mengapa Tuhan sangat senang dengan perbuatan perempuan ini? Karena dia sedang mempersiapkan penguburanku. Saudara, alangkah indahnya kalau saudara dan saya mengerti waktu-waktu Tuhan. Di mana saatnya saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Bukan kesenangan kita. Bukan. Tapi waktunya Tuhan dan kesenangan Tuhan. Nah, itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Kayak itu saudara, kadang-kala saya dulu diajarkan ya, kalau bisa mempersembahkan kepada Tuhan itu, ya belajar dari yang kecil lah. Uangnya jangan uang yang lusuh, apalagi uang ke pasar. Uang ke pasar itu sudah diucek-ucek, sudah baunya ikan asin, telur asin, sayur mayur. Kasih kalau bisa uang yang bagus. Itu bagus, mulai belajar. Bukan nilainya saudara yang kita perhatikan. Tapi di situ pun sudah menunjukkan sikap kita. Kalau nilai sudah lagi kepada sikap yang lebih dalam lagi. Ya, kalau nilai sudah tidak lagi tergantung dari besar kecilnya, ya. Ya. Tapi kalau uang yang bagus atau yang busuk gitu ya, itu baru hal luar saja. Tapi kalau sudah nilai, Tuhan melihatnya sampai kedalaman kita. Walaupun memang Tuhan tetap menghargai janda miskin yang memberikan 2 peser uang. Tuhan katakan, dia memberikan lebih dari semuanya. Tuhan menilai kok semuanya. Termasuk saya pada waktu memberi persembahan. Tuhan menilai sampai dalam hati saya. Hati saya itu seperti apa pada waktu memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan nilai. Dan Tuhan terima atau tidak. Kalau kita gereja ya terima semua. Ya, sampai kita hitung persembahan minggu ini berapa, ya kan? Bendahara kan bertugas gitu. Persembahan minggu ini berapa. Kita nilai semuanya. Tapi itu nilai cuma hanya apa? Nilai ekonomi saja. Tapi bagi Tuhan beda. Yang dicatat oleh Tuhan beda dengan catatan bendahara di gereja. Yang dicatat oleh Tuhan di surga adalah ketulusan kita pada waktu memberi persembahan. Kesungguhan kita pada waktu memberi persembahan. Tuhan tahu itu semua. Dan Tuhan berkenan atau tidak, Tuhan yang sudah mencatatnya. Perempuan ini sudah bernilai 30 juta. Tuhan terima. Janda miskin dalam kemiskinannya, mungkin itu hanya uang terakhir dia persembahkan 2 peser, Tuhan juga terima. Tapi ada juga saudara, waduh, orang-orang Yahudi luar biasa, mungkin kaya raya saudara. Di bait Allah, dia tunjukin kepada orang-orang, aku memberikan persembahan gede-gede. Tuhan tidak terima persembahannya. Tapi di bait Allah, sama catatan keuangan di bait Allah, diterima. Saudara. Tapi di hadapan Tuhan tidak diterima. Saudara mau yang mana? Kalau saya ingin yang diterima oleh Tuhan. Dan saya selalu coba mengevaluasi diri terus menerus. Apa yang telah saya persembahkan untuk Tuhan.
Tidak perlu dilihat manusia, tidak perlu dihitung-hitung oleh manusia, tapi Tuhan yang lihat itu semua. Seperti yang telah dilakukan oleh perempuan ini dengan seluruh jiwanya, seluruh hatinya, seluruh pengorbanannya, seluruh minyak itu. Tidak mau ada orang lain. Dia hanya berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh belajar dari firman-Mu ini. Kami tidak ingin menjadi pengkritik ya Tuhan. Memperhatikan orang lain, bagaimana beribadah, bagaimana bersikap, bagaimana memberi persembahan. Mengkritik orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan kami. Tuhan tidak pernah melayani orang-orang yang demikian. Orang-orang yang demikian, yang mungkin merasa diri lebih baik dari orang lain, Tuhan tidak pernah peduli. Tapi yang Tuhan peduli adalah apa yang sedang dilakukan oleh seseorang itu untuk Tuhan. Baik janda miskin yang memberikan 2 peser uang, ataupun perempuan yang mengurapi Tuhan di Betania ini, yang memberikan begitu luar biasa minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Tuhan menerima yang kecil maupun yang berlimpah-limpah. Tapi semua diberikan dengan persembahan seluruh hatinya, seluruh jiwanya, seluruh raganya, seluruhnya dikorbankan untuk Tuhan. Dan ketika diberikan tepat pada waktunya, Tuhan mencatat itu di surga. Bapa, kami juga ingin agar persembahan kami, hidup kami, semua dicatat oleh Tuhan di surga. Itulah artinya kami mengumpulkan harta di surga. Berkatilah ya Bapa, firman ini agar betul-betul tertanam di dalam diri kami yang mendengarnya. Dan kami mau terus mengevaluasi diri kami. Apa yang selama ini kami sudah perbuat untuk Tuhan. Dan apa yang nanti akan kami perbuat. Biarlah Bapa setelah mendengar firman ini, ke depan kami akan lebih baik, kami akan lebih bersungguh-sungguh, kami akan lebih mencari perkenanan Tuhan dibandingkan perkenanan manusia. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, sertai perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat. Siapkan kami kembali esok ya Bapa, berdoa puasa kembali. Dan kumpulkan kembali di rumah-Mu untuk berdoa dan kemudian mendengarkan firman Tuhan yang akan melengkapi kami lebih baik lagi memasuki peringatan Jumat Agung dan Paskah. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh, doa puasa selesai.